Baik, kita mulai kembali. Oke. Oh, Bang Sabir udah bergabung. Khalil. Oh, Dek Prastio. Oke. Hola. Ada Tum Alwi sini. Ketemu lagi. Salam Tum Alwi. Ketum batko sumut paling ganteng nih. Bang Goza. Oke. Mungkin sebelum kita mulai, halo Kak, halo. Boleh dicek suaranya apakah sudah jelas teman-teman? Kalau sudah jelas, komen sudah jelas, supaya kita lanjutkan. Karena Bang Sabir sudah hadir. Oke. Oke, selamat bergabung. Apakah sudah jelas teman-teman? Oke. Tampaknya sudah jelas karena udah jelas. Oke. Baik, kita mulai saja. Diskusi kita pada sore hari ini berkaitan tentang jurnalisme, dan kita sore hari ini akan ditemani langsung oleh praktisi jurnalis dari salah satu media besar di Indonesia, Sindo, dan beliau juga pokes concernnya di dalam pembahasan korupsi. Jadi beliau konsen menelisik ataupun meliput berita-berita yang berkaitan tentang korupsi. Baik, karena Bang Sabir sudah bergabung, mungkin kita undang langsung Bang Sabir. Oh, Mbak Ika ada. Halo, Assalamualaikum Bang Sabir. Halo, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Ya, Sabir? sehat Randi. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bang Sabir. Sehat Aduh, ya? Ya, Alhamdulillah. sudah lama nggak ketemu nih semenjak acara di Iya, Ciputat kemarin. Masya Allah. iya benar. Randi salah satu peserta apa namanya? Iya, di Pelatihan Ciputat. di Ciputat ya. Iya, ya. Keluarga sehat kan Bang Sabir? Alhamdulillah sehat. Tadi eh, istri baru selesai mandiin anak. Oh, Iya, iya. Gara-gara. Ya, Randi. ya ini terima kasih Bang Sabir, sebelumnya kami ucapkan. Ya, sama-sama. Tadi juga lagi menyelesaikan naskah juga Ya, saya untuk masih. hadir diskusi bareng teman-teman sekarang. Gini Ya, Bang Sabir, sebelumnya oke mungkin Randi. teman-teman sekalian banyak yang nggak kenal ya Bang Sabir. Bang Sabir ini Mm-mm. ya, lahir di Ambon 25 Ya, Oktober betul. 1985. Beliau Ya. juga aktif di Koran Sindo dari tahun Ah, 2006 hingga kini ya. 2012 2012 2000 nanti. ya 2012 hingga saat ini, Betul. dan beliau juga Ya. alumni dari HMI cabang Ciputat, dan banyak Mhm. tadi prestasi-prestasi yang kiranya berkaitan tentang bidang jurnalisme yang harus kita gali ini ilmu dan Ya, ininya. Nah, begini ya, Bang Sabi, ya. mungkin teman-teman juga pengen tahu tuh Mhm. jurnalis itu seperti apa sih Bang, kerjanya ataupun aktivitasnya. Ya mungkin teman-teman kan banyak ini yang kader-kader HMI senang baca, Ya. senang nulis, tapi mereka bingung penyaluran aktivitasnya itu seperti apa. Lalu dengar-dengar jurnalis Mhm. mungkin nggak kenal gitu. Dan kenapa Bang Sabir kok sampai tertarik di bidang jurnalisme hingga saat ini juga menjadi wartawan di salah satu media besar di Indonesia? Itu seperti Oh, apa? oke. Eh, kalau ditanya sebenarnya aktivitas jurnalis itu kan secara sederhananya kegiatan upaya untuk mencari, menghimpun, kemudian memverifikasi
selanjutnya itu melakukan riset dan dituangkan dalam bentuk sebuah berita. Berita itu baik itu uh, bentuk tulisan, ditulis begitu online, kemudian ada apa namanya, koran, majalah, televisi, radio, dan sebagainya. Nah, upaya tindakan-tindakan kegiatan menghimpun, mencari, menganalisis, apa kemudian dituangkan dalam bentuk berita itu adalah bentuknya informasi, ada kemudian data, kemudian fakta, baik itu di lapangan maupun misalnya riset data secara dokumentasi. Nah, itu kegiatan itu yang sebenarnya selalu dilakukan oleh semua jurnalis ya, baik itu levelnya online, kemudian koran, majalah, begitu cetak, tabloid juga masuk dalam, kemudian ada televisi, ada radio. Jadi mencakup di situ. Nah, selama ini di proses ketika kita melakukan di lapangan itu, prosesnya memang ada 2 tahap ya. Kalau kita bicara soal liputan itu, pertama turun ke lapangan, yang kedua studi, maksudnya riset data secara baik itu secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung itu turun selalu di lapangan, wawancara, ketemu dengan orang, narasumber, baik primer maupun sekunder. Kemudian juga tidak langsung itu melakukan riset data dengan kita mencari di beberapa apa namanya itu website atau apa namanya, dokumen-dokumen yang tersedia di lembaga publik begitu. Nah, itu yang prosesnya dilakukan di situ. Nah, di proses di lapangan memang jurnalis itu secara umum ya, secara umum maksudnya secara umum kita harus paham betul. Tetapi yang tidak bisa dilupa adalah secara praktis di lapangan itu kita harus paham juga bahwa apa namanya, kegiatan itu tidak akan berjalan dengan baik kalau kita tidak dipenuhi atau tidak didukung dengan lobby jurnalistik. Bahkan kalau menurut saya ini lobby jurnalistik ini ilmu yang tidak ada di bangku kuliah, bahkan dia hanya didapatkan di lapangan. Lobby jurnalistik itu adalah kita bagaimana cara seorang jurnalis, siapapun dia, bentuk apapun dia, itu melakukan pendekatan kepada narasumber. Pendekatan kepada narasumber itu yang paling sulit sebenarnya dalam proses kita melakukan proses verifikasi jurnalistik. Baik itu sumber resmi atau sumber non-resmi. Sumber non-resmi itu maksudnya kita bicara soal apa namanya, biasanya kalau kita lihat di berita-berita itu ada yang bikin narasinya ujar sumber kepada media A, kepada si A, si B, dan sebagainya. Nah, itu yang paling penting. Dan itu secara praktikal di lapangan banyak ditemukan, kita banyak menemukan, dan banyak dilakukan oleh beberapa jurnalis, khususnya yang melakukan liputan mendalam, in-depth reporting, atau misalnya yang namanya investigasi. Itu yang terjadi. Nah, kemudian kok bisa masuk sebagai apa namanya, memilih menjadi seorang jurnalis? Dulu sejak di sekolah dan pesantren sebenarnya saya sudah hobi menulis. Itu faktor yang harus tidak boleh dilupakan sampai saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bicara di namanya dulu kan pernah mahasiswa, alhamdulillah saya pernah mahasiswa. Di kampus juga saya aktif di Lembaga Pers Mahasiswa Institut. Pernah menjadi pemimpin redaksi LPM Institut UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, di level kampus internal, kemudian di level eksternal. Di level eksternal kalau Randi dan teman-teman admin HMI Kadar Umat ini dan para netizen yang hadir ikut bergabung ini melacak bahwa di Ciputat itu ada HMI Cabang Ciputat. HMI Cabang Ciputat punya lembaga kekaryaan
yang bidangnya tentu bicara soal keahlian skill. Nah, salah satunya adalah lembaga pers mahasiswa Islam, LAPMI HMI Cabang Ciputat. Nah, LAPMI HMI Cabang Ciputat itu kemudian menjadi salah satu manifestasi, maksudnya dulu direinkarnasi, dihidupkan kembali setelah 20 tahun vakum lah. Ya, puluhan tahun vakum lah. Jadi sejak di kampus sebenarnya saya sudah mulai aktif untuk itu. Nah, ketika lulus kemudian setelah saya selesai menjalankan amanah sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Umat HMI Cabang Ciputat dan Presiden BEM Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, saya kemudian memilih jalan yang sesuai dengan kapasitas dan skill saya. Salah satu yang saya lakukan adalah saya mengajukan ya pasti dong setelah lulus cari kerja. Bukan pasti, sebenarnya tergantung orang kan. Ada yang pengabdian di lapangan sebagai guru, ada yang sebagai apalagi banyak lah. Dan saya memilih untuk menjadi jurnalis. Pilihan saya ada 3 waktu itu, salah satunya Koran Sindo, dan 1 minggu sebelum saya wisuda di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012 Januari waktu itu, saya sudah diterima kerja. Jadi 1 minggu sebelum saya wisuda, saya malah sudah diterima kerja. Itu singkatnya begitu, Randy. Jadi secara singkat saya ingin mengatakan bahwa memang orang ketika dia bicara soal apa yang ingin dia lakukan, ya harus sesuai dengan kemampuan, skillnya. Karena kan hari ini kita bicara tidak hanya di ruang kemasyarakatan, terjun di masyarakat itu tidak hanya bicara berapa IPK yang kamu punya, apa ilmu latar belakang ilmu yang kamu punya, bukan hanya itu, tapi bagaimana kita punya kemampuan, punya skill. Nah, saya punya skill itu, kemampuan itu, itulah yang membuat saya akhirnya memilih terjun sebagai seorang jurnalis dan media yang saya pilih Koran Sindo waktu itu. Sampai hari ini bahkan, jadi saya diterima di Koran Sindo itu dari Februari 2012 sampai hari ini. Begitu, Randy. Menarik tuh. Dari sumber-sumber yang bisa kita cari dan saya dapatkan itu saat ini Bang Sabir kok lebih konsen di KPK nih, Bang, ke pemberantasan korupsi, sampai menulis buku dan ikut bergabung di tim riset untuk menulis buku yang berkaitan dengan korupsi. Itu sebenarnya motivasi awalnya itu seperti apa sih, Bang? Kok sampai cinta banget dengan dengan KPK gitu? Sebenarnya gini, ini bukan apakah itu kecelakaan atau tidak, sebenarnya nanti silakan disimpulkan ya. Tapi begini ya, Randy. Jadi dulu ini saya cerita kok tiba-tiba masuk dan menulis dan liputan di KPK atau Pengadilan Tipikor Jakarta. Dulu pertama kali saya masuk di Koran Sindo ketika bergabung dan akan melamar begitu ya, disuruh, kan pasti dong ada tesnya secara skill dan kemampuan untuk menulis berita kan. Nah, waktu itu saya nulis soal 3 atau 2 berita, saya lupa, intinya lebih dari 1 lah. Isunya soal pendidikan, isunya 3, isunya pendidikan pertama, yang kedua agama, yang ketiga itu soal hukum. Nah, kebetulan soal hukum ini saya menulis soal terpilihnya calon pimpinan KPK periode 2011-2015 waktu itu, eranya Pak Abraham Samad, Pak Boe, Pak Busro, Pak Adnan, Pak Zulkarnain itu soal komitmen mereka untuk pemberantasan korupsi, penyelesaian kasus-kasus besar, salah satunya soal Senturi. Nah, Senturi inilah yang saya tuangkan. Nah, ketika dinyatakan lulus, diterima sebagai jurnalis wartawan Koran Sindo, ternyata kemudian saya ditempatkan di pos nasional yang rubriknya rubrik hukum. Nah, rubrik hukum. Sebenarnya bukan KPK pertama saya pos liputan itu. Pertama kali saya meliput itu di Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta di Jakarta Timur, yang batasnya itu sama Bekasi. Ya mungkin
ada yang bergabung nih, Fahdi Fahlevi, teman saya, jurnalis di di eh, Tribun News, itu tahu posisi PT UN Jakarta itu. Berikutnya baru kemudian ke Kejaksaan Agung, baru sempat di Mabes Polri cuma sehari numpang lewat lah bahasa saya. Berikutnya baru di KPK. Di KPK pun itu ya sebenarnya bukan sampai hari ini. Saya sempat berpindah juga ke DPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Yang paling lama memang di KPK hampir 8 tahun. Di DPR juga lebih cukup lama, 4 bulan, sekitar 4 bulan. Di Kejaksaan Agung saya ada 2 mingguan lebih lah. Jadi isu itu, dan karena ditugaskan, karena ini tugas dan kewajiban untuk meliput, ya pasti dong ketika berurusan dengan itu disuruh fokus soal kasus korupsi. Nah, kasus korupsi itu dan akhirnya kan irisannya di Jakarta pasti KPK, Kejaksaan Agung, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta. Ada anak saya yang paling tua. Nah, jadi itu yang membuat saya akhirnya fokus ke penulisan itu. Nah, soal penulisan buku, memang ada buku yang saya tulis secara sendiri. Judulnya kan Metamorfosis Sandi Komunikasi Korupsi. Bahasannya itu singkatnya soal sandi-sandi komunikasi yang dipakai oleh para korupsi. Enggak, di korupsi yang kemudian itu dijadikan buku. Ada lagi buku terakhir yang saya tulis bersama 5 jurnalis lain, itu salah satunya judulnya itu Jalan Sunyi Pemberantas Korupsi, cerita di balik pemberantas anak saya matiin lampu nih, maaf ya. Iya, nggak cerita apa-apa. di balik tim koordinasi supervisi pencegahan KPK. Jadi kami diminta, itu yang akhirnya membuat saya fokus. Nah, kenapa saya mau menulis buku? Sebenarnya keinginan menulis buku itu sejak saya jadi mahasiswa. Saya kan banyak baca buku. Baca buku ya, kalau dihitung sampai hari ini yang buku yang saya punya 1000-an lebih lah sebenarnya. Banyak isu yang saya baca. Diskusi juga, ada teman diskusi saya di sini yang ikut bergabung, termasuk teman saya juga, Fahdi Fahlevi. Ya, karena keseringan keranjingan baca buku, diskusi bareng teman-teman, ya akhirnya saya punya keinginan bahwa sejak saya harus menulis buku. Kalau saya menjadi saat ini, waktu itu ya, waktu mahasiswa saya bilang, kalau saat ini saya adalah pembaca buku, maka ke depan saya adalah penulis buku, dan tulisan buku saya itu dibaca oleh banyak orang. Nah, itu ya yang saya coba wujudkan waktu nulis skripsi saya, itu judulnya Islam Keindonesiaan dalam Praktik Diplomasi Indonesia, Komunikasi Internasional, Perspektif Diplomatik. Jadi skripsi saya inginnya mau jadi buku, tapi ya waktu itu penerbit belum ada yang punya. Nah, ketika saya bekerja, saya dapat isu bagus, dapat cerita-cerita banyak, dan ada hal menarik, khususnya sandi komunikasi korupsi itu membuat saya akhirnya, itulah yang saya tulis, buku itu yang saya tulis. Jadi begitu Randi, itu yang akhirnya saya harus nulis buku. Oke. Itu ya. Kemarin ini ada yang banyak tanya tuh Bang, secara personal gitu. Iya. Bukunya itu dari judulnya sangat menarik gitu kan. Tadi sudah Abang ulas singkat juga tentang sandi komunikasi korupsi itu. Kira-kira itu Bang, kalau pengen dapat bukunya itu di mana itu Bang? Mungkin teman-teman yang ikut bergabung atau yang kemarin tanya-tanya itu bisa dapat pelajaran dari buku tersebut gitu. Ya, buku Metamorfosis Sandi Komunikasi Korupsi saat ini lagi tidak beredar di pasaran. Karena sedang tahap proses editing untuk cetakan kedua. Memang prosesnya agak lama karena ya kita tahu selain soal beberapa hal yang harus dilengkapi, masih ada pandemi COVID-19 kan. Dan penerbitnya itu penerbit Bildung, lokasinya di Jogja. Saya sudah kirimkan nomornya kemarin ke Randi, alamatnya saya lupa ingat itu di mana ya. Tapi kalau waktu itu saya sempat ke Jogja, ke tempat penerbitnya, rumahnya saya lupa daerahnya, tapi dekat dengan rumah Pak Busro Mukodas. Ya ada berapa 15 menitan lah atau 20 menitan dari rumah Pak Busro. Karena saya dari penerbit itu saya sempat ke rumah Pak Busro.
Ya kalau yang mau nanti silakan minta nomornya ke Randi, karena itu kan nomor yang dimiliki oleh direktur penerbit itu, Pak Ahmad Arifin namanya. Jadi itu mudah-mudahan dalam waktu masih tahun 2020 ini cetakan keduanya sudah terbit. Karena ada beberapa yang harus dilengkapi dan diperbaharui. Selain itu juga butuh ada cover yang harus diperbaharui kan, cover yang diusahakan bisa lebih diterima oleh publik, oleh masyarakat. Oke. Itu Randy. Mungkin gitu. Lalu ini Bang, tadi kita kan udah bicara di awal itu bagaimana seorang jurnalis, aktivitas, tugas-tugasnya. Itu kan di era yang normal waktu kemarin itu sebelum pandemi. Dan di era pandemi saat ini kan tentu banyak hal, prinsip-prinsip dasar yang berubah gitu, dan kita harus salah satunya social distancing. Ketika kita meliput juga nggak spesifik, kerumunan juga dibatasin sekarang. Nah, dan bagaimana seorang jurnalis itu menghadapi situasi di luar? Ya, sebenarnya gini ya Randy. Pola peliputan jurnalis di apa namanya? Sebentar ya, Andi ya. Iya, nggak apa-apa, Bang. Ada adik. Iya, ada anak pertama saya ini. Nggak sering dia memang begini. Lah, ini kayak misalnya ada anak saya yang pertama. Ini pola yang sedikit berubah, Randy. Kita harus para jurnalis itu kan saat ini bukan lebih banyak. Ada yang prosesnya dengan shift ya. Misalnya hari ini siapa yang masuk, atau minggu ini siapa yang bertugas, kemudian minggu depan siapa. Jadi ada rolling. Ini polanya sudah berubah. Yang kedua, lebih banyak khusus untuk jurnalis tulis dan cetak dan online, memang lebih banyak untuk berita harian itu kerja dari rumah. Ini kenapa bisa kerja dari rumah? Karena pos liputan saya KPK dan Pengadilan Tipikor. KPK itu dan pengadilan memfasilitasi persidangan via online, dilakukan live melalui YouTube KPK atau pengadilan. Itu yang kemudian memudahkan kita. Yang ketiga, pola yang bukan berubah tapi tetap bertahan adalah bagaimana jurnalis menghubungi narasumber via telepon. Dan ini kan di kondisi normal sering dilakukan. Dan tidak mengurangi proses dan cara pembahasan atau penulisan dan peliputan. Yang keempat, soal pencarian data. Pencarian data memang agak tersendat, karena kan biasanya orang mencari data itu dengan turun ke lapangan maupun dengan mencari lewat data yang terbuka untuk publik di beberapa website begitu. Dan itulah yang kemudian sedikit berkurang. Akhirnya kan diakali untuk pencarian data dan informasi itu diakali dengan kita cari dari website atau misalnya lembaga-lembaga yang bisa membukanya untuk publik, seperti itu. Lalu kalau seandainya gini Bang, di daerah terpencil gitu kan, dan susah sinyal gitu, kan otomatis aktivitas kita itu sedikit terhambat gitu, Bang. Bagaimana kita mengirim data dan bagaimana kita konfirmasi juga itu kan agak terhambat gitu. Bagaimana kira-kira teman-teman itu di lingkup jurnalis itu mengatasi hal tersebut gitu Bang? Memang kalau bicara soal ketersediaan akses internet khususnya itu, ataupun misalnya sinyal di daerah, ini menjadi PR besar. Jurnalis pun tidak bisa kemudian berharap terlalu banyak. Nah, pilihannya ketika bicara soal ini, sebelum kita menjawab pertanyaan Randi tadi, soal bagaimana perhatian pemerintah, para provider, dan baik itu pemerintah pusat dan daerah ya, untuk mengatasi minimnya akses internet itu
dan jaringan ya di berbagai macam daerah. Nah, bagi para jurnalis yang di daerah-daerah terpencil, sebenarnya kan ini pola yang bisa dipakai atau bahkan pola yang dipakai oleh masyarakat umum ya ketika sinyal itu belum ada di daerahnya. Ya caranya dekati atau ke tempat-tempat yang bisa ada akses internetnya. Ya misalnya saya di kampung saya dulu kan baru masuk internet sekitar masuk jaringan telepon seluler dan internet itu ya sekitar tahun 2006-an lah ya, di baru pasang pemancarnya. Nah pilihannya kita ketika untuk mengakses internet pasti sulit. Nah untuk jurnalis waktu itu dia ke pusat kota yang memiliki jaringan internet atau jaringan telekomunikasi. Nah, itu yang bisa dipakai juga untuk daerah yang baik kondisi normal ataupun misalnya tidak normal seperti saat ini begitu. Dan sebenarnya tidak perlu ada yang disalahkan ketika misalnya jaringan internet, jaringan data atau ini harus terbatasi. Ya, tapi jurnalis dengan kemampuan dan tulisannya harus mengkritis ini dan memberikan saran masukan agar perbaikan itu bisa dilakukan. Memang ada beberapa case ketika satu daerah, satu wilayah, satu provinsi itu dimatikan datanya kan atau akses internetnya, itu kan terjadi dan kejadian. Tapi saya tidak mau menyinggung itu di mana dan apa putusannya, biar aja maksudnya putusan pengadilan. Begitu Randi. Ini ada salah satu netizen ini, anggap aja begitu, bertanya nih Bang. Ya. Mau nanya Bang, apakah jurnalis di Indonesia ini bisa dikatakan sebagai profesi? Mungkin juga teman-teman banyak yang belum paham itu Bang, bagaimana struktur ada wartawan senior atau wartawan apa, biasa kan kita tahunya hanya itu aja di label media gitu. Sebenarnya ada semacam apa gitu Bang di keanggotaan wartawan itu sendiri gitu. Di banyak negara wartawan atau jurnalis itu menjadi sebuah profesi. Bahkan kan kalau kita dilihat kan ada ilmu khusus jurnalistik kan. Yang kedua, secara profesional karena ini profesi maka ada lembaga profesi. Di Indonesia aja ada Dewan Pers yang menaungi seluruh pers di Indonesia. Ya selain itu ada Komisi Penyiaran Indonesia yang membawahi dan mewadahi lembaga penyiaran baik itu radio maupun televisi kan. Oke. Halo, Bang Samir. Lagi ada. Oke. Ini si kakak ini lagi megang headset. Ya, begitu kan nih. Gimana tadi Bang? Tadi terputus. Sempat terputus ya. Jadi kalau misalnya kita bicara bahwa ini adalah sebuah profesi, saya yakin ini profesi pekerjaan. Karena kan menurut beberapa penelitian, wartawan, jurnalis itu masuk dalam 5 besar kategori profesi yang paling diinginkan oleh masyarakat atau misalnya para pekerja. Nah, begitu Randi, kedengeran? Dengar tadi Bang. Agak terputus tapi. Iya. Ini mungkin Bang, sedikit bertanya juga. Mungkin banyak teman-teman yang belum paham juga tuh terkait ini wartawan senior ataupun baru-baru masuk wartawan kan ada semacam kiatnya juga gitu untuk klasifikasi masuk ke profesi wartawan. Mungkin banyak teman-teman yang belum paham juga seperti apa itu. Kan begini, menjadi wartawan itu kan sebenarnya tidak hanya dari ilmu jurnalistik atau ilmu komunikasi, dan ini dari ilmu komunikasi atau jurnalistik, saya dari ilmu komunikasi. Ada banyak profesi jurnalis itu yang bukan dari
ilmu jurnalistik atau komunikasi. Bahkan ada ilmu pertanian, ada peternakan, ada perikanan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya dibilang jurnalis itu multidisiplin keilmuan. Nah, untuk menjadi seorang jurnalis bukan bicara senior atau junior, tapi kita bicara soal pengalaman di lapangan. Nah, pengalaman di lapangan itulah yang menentukan dia itu dikategorikan mampu atau tidak mampu. Bukan masalah junior atau senior, tidak begitu. Kalau kita bicara soal label junior dan senior atau baru atau lama, itu kan label yang diberikan oleh masyarakat atau misalnya teman-teman jurnalistik, teman jurnalis di lapangan. Jadi si Ade. masuk ke lembaga atau menjadi profesi jurnalis, maka itu adalah pilihan yang bisa dilakukan. Tetapi ada banyak yang bilang bahwa tidak perlu menjadi seorang tidak perlu menjadi jurnalis untuk mengetahui sebuah tindakan jurnalis bisa dipelajari. Ya, memang itu juga bisa dan benar, tapi kemudian yang kita ketahui bahwa ini apa namanya ini tidak hanya bisa dengan apa namanya dengan sebuah keilmuan. Namanya jurnalis dan jurnalistik itu kan butuh praktik. Praktik di lapangan gitu, baik sejak dia di sekolah atau kampus ataupun di kehidupan masyarakat. Kan selain kita bicara jurnalis profesional yang bekerja di media massa, ada juga jurnalisme warga. Jurnalisme warga itu juga bisa dilakukan oleh warga sekitar, baik itu dari tingkat bawah RT, RW dan sebagainya. Karena kan dengan perkembangan teknologi informasi, siapapun bisa menjadi jurnalis. Yang penting dia menjalankan prinsip-prinsip jurnalistik. Kan prinsip jurnalistik paling utama adalah bagaimana verifikasi kebenaran informasi, data dan fakta, kemudian bagaimana melakukan klarifikasi, ada risetnya, ada wawancara di lapangan, ada wawancara dengan telepon, kemudian dengan data, ada fakta. Itu yang harus dipenuhi, termasuk oleh jurnalisme warga atau orang yang warga biasa menjadi jurnalis, citizen journalism gitu. Oke, citizen journalism. Jadi tadi berarti nggak ada senior junior ataupun semacamnya. Intinya jurnalis itu adalah ilmu praktik dan kita mesti terus praktik berdasarkan prinsip-prinsip jurnalisme. Mungkin kita lanjut lagi, Bang. Mungkin ada sosok ataupun tokoh inspiratif di bidang jurnalis yang mungkin Abang kagumi itu, Bang. Kalau di Indonesia sendiri itu kira-kira siapa itu, Bang? Yang jadi role model Abang ataupun yang di luar negeri mungkin yang membangkitkan giroh Abang untuk menjadi seorang jurnalis? Saya belajar dari ini aja ya. Beberapa jurnalis yang cukup baik di hari-hari ini itu ada beberapa. Salah satu yang menjadi dorongan misalnya, karena saya diajak dulu di tambah pers mahasiswa itu PM Institute, saya dididik oleh orang-orang Tempo dan Pantau. Tentu dari sosok itu yang utama kan. Satu di antaranya yang paling cukup menjadi inspirasi bagi saya itu ada namanya Bang Abdul Manan. Oh iya. Dia itu sekarang ketua Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia. Itu saya belajar banyak dari dia. Waktu saya masih mahasiswa, saya sering ke kantornya, ke majalah Tempo, koran Tempo, teman-teman saya itu juga itu. Jadi kalau misalnya kemudian itu yang kita lakukan, belakangan kemudian beberapa yang jadi contoh, ada kayak misalnya apa namanya, ada Kande Ilyas, kemudian saya ketahui beberapa di antaranya ada Pram, ada apa namanya lagi, siapa, Najwa Shihab, kemudian ada banyak ya sebenarnya yang menjadi inspirasi, menjadi contoh buat jurnalis. Salah satunya juga ada Kang Maman ya. Kang Maman itu dia mantan jurnalis dan sekarang penulis, dan beberapa yang menjadi apa namanya, menulis beberapa buku. Banyak ya, Pak Nana. Oke.
Halo Bang. Ya, itu. Iya. Halo, ya. Berarti cukup banyak juga nih bisa kita gali nih. Bisa banyak sebenarnya tokoh. Kalau kita lihat sejarah kan ada beberapa yang menjadi tokoh jurnalis, baik itu perempuan atau laki-laki, itu kita bisa ketahui gitu. Ini ada yang Kok tanya saya lagi. lupa? Oh, Kenapa saya lupa? ini ada yang tanya lagi nih Bang. Oh, ini tanya mungkin di luar konteks nih. Tetapi sesama teman-teman jurnalis ini, dengan Bang Dandi Laksono, kira-kira seperti apa itu Bang? Kalau Bang Dandi itu kan dia konsisten, memang beberapa kan dia sejak di Tempo kan bidangnya fokus pada jurnalistik, jurnalis investigasi gitu. Kemudian juga ada beberapa yang itu yang membuat dia konsisten menulis buku soal jurnalisme investigasi, ya kan? Soal apa namanya lingkungan, soal kemasyarakatan, soal adat. Saya kira kalau misalnya soal Bang Dandi itu dia konsisten dengan apa yang dia yakini, kebenaran yang dia dapatkan dari proses peliputan di lapangan. Dan akhirnya kan dia memilih untuk mendirikan sebuah lembaga, apa namanya, lembaga yang independen, produksi, watchdog itu, dan itu dilakukan untuk sesuai dengan dia yakini harus diperjuangkan soal nilai-nilai dan apa namanya kesejahteraan masyarakat yang harus dia perjuangkan, soal lingkungan, soal penegakan hukum dan sebagainya. Itu yang saya pahami dari sosok Dandi Laksono. Mungkin ini agak bertanya sedikit lebih jauh ini Bang. Ini kan kita sebagai insan jurnalis, keutamaannya harusnya itu memberitakan sesuatu yang benar gitu, mengatakan apa yang benar gitu. Dan banyak salah satunya filosof ataupun teori pikir-pemikir itu berkata itu bahwa ada istilahnya paresias gitu. Ketika kita mengatakan sesuatu yang benar dengan benar-benar sebenar-benarnya gitu kan, itu selalu mengandung resiko tuh Bang. Nggak mungkin ketika kita mengatakan sesuatu yang benar itu terlepas daripada konsekuensi-konsekuensi logis yang mengancam pribadi maupun mengancam keluarga kita. Mungkin yang banyak masyarakat nggak ketahui gitu dari resiko pekerjaan jurnalisme gitu. Ketika dia memberitakan sesuatu kebenaran yang disampaikan kepada masyarakat, tentu saja memuat konsekuensi seperti itu. Dan pandangan Abang sendiri melihat resiko yang begitu besarnya, lalu ya seimbang juga lah diiringi dengan kemuliaan seorang jurnalis itu. Posisi Abang sendiri membahasakan itu seperti apa sih Bang? Memang kalau bicara risiko menjadi jurnalis, itu sebenarnya sama ketika kita bicara soal risiko pekerjaan-pekerjaan lain. Tetapi menjadi jurnalis itu kan wartawan risikonya cukup besar. Apalagi kalau kita ada hubungannya dengan pekerjaan, kasus, orang-orang tertentu, orang-orang besar di balik sesuatu yang ternyata itu punya implikasi yang luas, baik itu untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Risikonya paling tinggi kan kita tahu bahwa ada beberapa jurnalis gitu yang ternyata akibat penulisannya mengungkap sebuah perkara, sebuah kasus korupsi misalnya, kemudian dibunuh. Itu risiko paling tinggi, nyawa yang menjadi taruhannya. Yang kedua itu adalah disiksa, disakiti, dipukul, diinjak. Itu kan banyak. Kalau kita baca berita-berita kan, bahkan dalam peliputan demonstrasi misalnya, itu ada banyak sekali wartawan yang menjadi korban penganiayaan, kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Yang ketiga juga diteror secara tidak langsung. Kalau tadi kan teror secara fisik ya, secara tidak langsung itu baik lewat telepon atau SMS atau dengan orang lain. Nah,
atau bahkan ada yang dilaporkan ke kepolisian untuk kemudian diproses dan diperiksa karena tulisannya. Itu risiko-risiko yang sebagian risiko yang didapati oleh jurnalis baik sebelumnya maupun sampai hari ini. Nah, apakah misalnya saya juga mendapat misalnya teror, ada beberapa sedikit lah ya, sedikit misalnya ya diingatkan sama orang itu misalnya ya, saya kasih contoh, tidak menyebutkan orang ya, jangan ditulis yang itu, dia kan dekat sama penguasa, nanti hilang, si A saja disetrum kan, diambil hilang. Mau seperti itu. Yang kedua juga diikuti orang. Waktu menulis ada kasus yang cukup besar, kemudian ternyata memang keseharian saya waktu liputan di KPK, kok ini orang bukan orang KPK, bukan pegawai, bukan maintenance, bukan jurnalis, bukan juga orang TV, kok ada di sini. Ada juga diingatkan dari beberapa orang lain, jangan sampai kemudian pulang tinggal nama. Itu yang beberapa risiko yang saya dapat. Yang berikutnya ada lagi sebenarnya. Saya berapa kali itu dipanggil oleh polisi, pernah juga diperiksa oleh polisi karena kasus tertentu yang ditulis oleh teman saya menjadi saksi begitu. Ya, tapi yang paling penting begini, Randi. Saya seringkali bilang bahwa kalau soal nyawa itu sudah ada yang menentukan. Soal umur itu kan saya Muslim, saya meyakini seperti yang disampaikan oleh Tuhan saya dan Nabi saya bahwa umur kita itu sudah ditentukan panjang pendeknya, kapan meninggalnya. Jadi saya sering bilang, ya kalau nyawa saya yang diambil silahkan, yang penting jangan orang yang orang yang saya sayangi, yang saya kasihi, yang saya cintai, keluarga saya, anak-anak saya, istri saya disakiti. Kalau mau saya yang dijadikan korban, biarkan sayanya. Urusannya kan dengan saya, bukan dengan keluarga atau istri atau anak saya. Itu yang kemudian membuat saya, ya sudah, karena ini risiko, setiap ada pekerjaan pasti ada risikonya, risiko menjadi jurnalis ya seperti itu. Apakah bahkan pernah juga kejadian dulu, beberapa, ya sebelum tahun ini atau tahun sebelumnya lah ya, sebelumnya saya sering ingatkan ke istri saya, atau keluarga saya, kakak saya, jangan kalau misalnya di media sosial atau apa, jangan tag saya, jangan foto atau misalnya suara atau apa yang kaitannya status dengan saya, jangan di tag ke saya, jangan disosialkan ke saya. Jangan sampai orang-orang yang tidak suka dengan saya kemudian, oh si Sabir istrinya ini dan keluarganya ini ya disakiti. Jadi beberapa kali memang saya mendapatkan itu, bahkan ketika akan menulis sebuah buku waktu itu saya ada liputan melakukan tulisan mendalam dan ingin melakukan klarifikasi ke seorang pengusaha besar, bolak-balik ke kantornya, telepon berapa kali, tapi ada yang bahkan yang mengingatkan, mantan juru bicara KPK Bang Febri Diansyah dulu sempat bilang, loh kok kamu berani banget, nggak tahu. Ini saya tahu orangnya itu seperti itu, tapi ya mau bagaimana, kalau tulisan ini tidak diverifikasi maka saya lebih susah, bisa-bisa ketika terbit dan naik saya bisa diangkut. Itu beberapa cerita sebenarnya, kondisi yang terjadi ke diri saya. Tapi secara umum memang setiap risiko untuk masing-masing jurnalis ada, risikonya ada, seperti yang tadi saya sudah ceritakan. Begitu, Randy. Jadi gini Bang, kalau seandainya kita meliput berita juga udah kita beritakan, lalu mungkin ada pihak-pihak terkait yang tidak berkenan gitu Bang. Kan sebenarnya kan ada disclaimer gitu Bang, ada hak jawab gitu. Kok kadang-kadang ya, kok langsung diangkut atau dihukum gitu. Sebenarnya seperti apa tuh Bang? Ya, soalnya gini, memang di Undang-Undang Pers itu kan setiap orang itu punya hak jawab dan hak klarifikasi. Dan media massa kan wajib membuat itu. Dan yang paling penting sebelum ada misalnya protes, permintaan klarifikasi dan sebagainya, jurnalis maupun redaksi media massa sudah harus mengonfirmasi, melakukan klarifikasi lebih dulu. Nah, kadangkala beberapa narasumber tidak mau
melakukan klarifikasi atau menjawab panggilan telepon, wawancara, surat yang dimohonkan. Nah, itu saja yang dinarasikan. Kalau ketika tidak ada jawaban, dinarasikan sesuai dengan kondisi yang ada. Karena secara kaidah jurnalistik itu sudah memenuhi, sudah terpenuhi. Nah, tetapi acap kali orang lebih banyak menumpuh jarum hukum ketika bicara soal karya jurnalistik. Padahal karya jurnalis itu hanya bisa ditangani oleh Dewan Pers. Dan yang kedua, bicara soal karya jurnalis kan ada MOU atau nota kesepahaman antara Kapolri dengan Ketua Dewan Pers soal penyelesaian sengketa kasus pemberitaan atau karya jurnalistik. Jadi sebelum dilaporkan ke kepolisian atau penegak hukum, ya harus dulu ditangani, dilaporkan oleh pihak yang tidak senang dengan berita itu, harus dilaporkan ke Dewan Pers, karena yang menentukan duluan adalah Dewan Pers, bukan Polri begitu. Nah, terus bagaimana kalau misalnya itu masih ada kejadian? Sebenarnya pihak-pihak yang ingin melaporkan itu baca dulu, atau bahkan kita secara keseluruhan, secara bersama, para praktisi, para redaksi itu memberikan pemahaman kepada publik tentang isi undang-undang pers, bahwa karya jurnalistik adalah karya yang harus sengketanya diselesaikan oleh Dewan Pers. Ketika masuk ranah pidana umum setelah diputus misalnya oleh Dewan Pers, baru kemudian ditangani oleh penegak hukum, dalam artian kepolisian, tidak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung ditangani oleh kepolisian. Begitu. Itu yang perlu dipahami, Ran. Oke. Mungkin apa ya Bang, menarik juga dari awal kita bicara tentang pekerjaan jurnalisme itu seperti apa, atau risiko-risikonya sampai ke hal yang terburuk seperti apa, sampai tadi kita bicara tentang disclaimer, Dewan Pers dan semacamnya. Kan banyak juga ini Bang, teman-teman juga pengen jadi jurnalis atau nulis lah gitu. Mungkin pesan-pesan dari Abang sendiri untuk teman-teman yang ikut gabung lab ini apa itu Bang? Baik yang sudah ataupun yang ingin menjadi jurnalis atau penulis, yang paling penting itu yakinlah kebenaran yang kita tulis itu adalah kebenaran berdasarkan fakta, data, dan informasi yang sebenar-benarnya. Bukan ditulis untuk menyebarkan hoaks atau misalnya untuk menyebarkan disinformasi atau bahkan permusuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tetap disiplin pada verifikasi. Verifikasi itu melakukan verifikasi, konfirmasi, berdasarkan data, narasumber-narasumber, kemudian informasi-informasi tambahan, riset data, itu harus dilakukan. Yang ketiga, tentu bagi jurnalis maupun calon jurnalis atau orang yang menulis, itu menuliskan didasarkan pada keyakinan bahwa kebenaran itu kebenaran hanya untuk kepada masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau orang-orang atau golongan tertentu atau kelompok tertentu. Yang terakhir, saya ngambil dari poin dari Bill Kovac soal menulislah atau keyakinan seorang jurnalis itu ada pada hati nurani. Kembalikan kebenaran itu kepada hati nurani. Apakah yang kita tulis ini tepat? Dampaknya apa? Efeknya apa? Apakah ini akan menimbulkan gejolak atau tidak? Yang terakhir, tambahan saya, menghasilkan dampak yang positif, baik untuk diri sendiri, masyarakat sekitar, masyarakat luas, kepada bangsa negara kita, bahkan kalau kita orang beragama, dampaknya kepada agama kita, kepada keyakinan kita. Jadi lebih pada jurnalisme dampak positif yang dihasilkan. Kalau itu berdampak buruk, lebih baik sebenarnya sejak awal ditiadakan, tidak usah ditulis. Karena jangan sampai kemudian menimbulkan perpecahan kan. Di ujung-ujung ketika kita bicara soal isu lain, soal konflik dan sebagainya, ada jurnalisme damai. Jurnalisme damai itu yang menjadi rujukan bagi orang-orang, baik itu jurnalis atau calon jurnalis atau calon penulis, ketika menghadirkan sebuah tulisan. Jangan sampai ekses akibat dari tulisan itu justru menimbulkan konflik yang sangat besar kan. Sebaiknya sejak awal sudah diantisipasi.
itu. Jadi ada sekitar 5 poin yang saya ingin sampaikan di bagian akhir ini. Jangan sampai kemudian itu menjadi apa namanya, jangan sampai kemudian kita tidak melakukan itu dan akhirnya efeknya pada pribadi sendiri. Misalnya ketika kita nulis sesuatu yang berbau hoax, ya kan kita bisa kena undang-undang ITE kan. Kalau tidak ada faktanya, data dan informasi yang benar, bukan sebenar-benarnya, kita bisa masuk dalam unsur pidana informasi dan transaksi elektronik. Nah, makanya sejak awal sudah dicegah, sudah dilakukan verifikasi, sudah dilakukan klarifikasi konfirmasi yang secara utuh. Karena beberapa kali memang di lapangan itu kejadian ketika kita ada yang dilaporkan, teman-teman yang diperiksa dan sebagainya. Begitu, Randi. Oke, baik. Terima kasih Bang Sabir atas uraiannya dari awal sampai akhir. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana profesi jurnalisme, resiko-resikonya, lalu pesan-pesan untuk kita semua bahwa kita harus tetap berpegang pada verifikasi, objektifikasi data, dan bagaimana pesan-pesan siaran yang kita sampaikan juga siaran-siaran yang baik. Dan di kondisi COVID saat ini, walaupun sudah new normal juga, marilah kita bersama-sama memberikan konten dan siaran yang istilahnya bisa menjadi penghubung kebaikan untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih Bang Sabir atas waktunya. Terima kasih Randi, sama-sama. Untuk salam buat teman-teman di Jogja. Insya Allah Bang. Terima kasih juga. Salam keluarga, sehat selalu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sabir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, terima kasih udah selesai kita ngobrol sama Bang Sabir. Kita akhiri, mungkin besok kita akan ngobrol-ngobrol dengan obrolan tema tentang bisnis ya. Hari ini kita sudah berbicara tentang jurnalisme, bagaimana sebenarnya itu profesi seorang jurnalis, berkaitan dengan risiko-risikonya maupun bagaimana hasil yang kita berikan kepada masyarakat, yang tadi Bang Sabir juga sudah berikan kepada kita, bagaimana konten ataupun berita siaran yang kita berikan haruslah berita atau konten yang memberikan kebaikan untuk masyarakat sebagai juru damai, juru kebaikan, pemersatu bangsa, dan jangan coba-coba memberikan berita hoax ataupun berita yang tidak akurat, tidak berdasarkan verifikasi data yang lengkap. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya dan Bang Sabir sampaikan tadi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.